Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Aku menyerahkan hidupku. Aku menyiapkan diriku. Kami mau bertumbuh bersama-sama di dalam kasih. Oh Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh bersama-sama di dalam kasih. Tuhan, kami tidak akan hidup sendiri-sendiri lagi. Kami mau terikat satu dengan yang lainnya. Karena kami tidak bisa hidup sendiri, Tuhan. Seperti ranting pohon anggur. Kalau dia putus dari pohon anggur, dia akan mati dan kering, Tuhan. Kami tidak mau menjadi kering dan mati, Tuhan. Kami mau terus melekat pada pohon anggur. Kami mau terus melekat pada tubuh Kristus. Agar kami tidak mati dan kering, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah anugerah yang kami bisa nikmati. Kami percaya anugerah-Mu akan bekerja kuat dalam diri setiap kami, Tuhan. Bapa, kami berdoa, berseru kepadamu, Tuhan. Kami minta, jangan ada satupun orang di tempat ini yang tidak mengalami Kristus, yang tidak mengalami pertumbuhan. Biar setiap kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bangkitkan kami semua. Biar tidak ada lagi bayi-bayi rohani di tempat ini, Tuhan. Semua kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Menjadi bertumbuh sampai kepenuhan Kristus nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kalau sebentar kami sharing firman-Mu, bersekutu di dalam firman, terus salurkan hayat ilahi di tengah-tengah kami, supaya kami semua kenyang akan Kristus pada hari ini. Kelimpahan Kristus mengalir melalui setiap kami, Tuhan. Curahkan roh-Mu, kuasai setiap kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami, ketika kami berkata-kata, urapan Tuhan ada atas kami, saluran hayat terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum kita sharing satu dengan yang lainnya, saya mau meletakkan fondasi dulu. Coba kita buka Ibrani pasal 4 ayat 12. Hari ini kita akan sharing mengenai pemisahan antara jiwa dengan roh. Pemisahan antara jiwa dengan roh. Menurut saya inilah kunci dari kekristenan. Ya. Karena seringkali yang selama ini menghambat orang Kristen untuk bertumbuh adalah hayat jiwanya yang tidak dipisahkan dari roh. Ibrani pasal 4 ayat 12. Semua sudah di situ? Baru satu orang, baru dua orang. Ibrani 4 ayat 12. Sudah di situ semua? Bisa kita baca bersama-sama dengan suara keras? 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan kalau kita baca ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudara, ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat. Saudara mengaminkan itu? Firman Allah hidup dan kuat atau berkuasa. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ini adalah sifat firman Allah. Karakteristik firman Allah. Firman Allah itu hidup, bukan hanya hidup, tapi juga berkuasa, berhasiat, kuat saudara-saudara. Itu sebabnya kalau saudara menerima firman Allah, saudara akan menerima hidup itu, saudara akan menerima kuatnya firman Tuhan itu,
bekerja dalam hidup saudara. Kalau firman Allah, saudara merasa menerima firman Allah, tapi itu tidak hidup dan kuat, itu belum firman Allah. Itu bukan firman Allah. Sebab Alkitab menyatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saudara-saudara, kalau tidak hidup dan kuat, dia tidak bisa tajam. Dia tidak bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Tapi karena dia hidup dan kuat, dia menjadi tajam. Dia bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maksudnya mana pertimbangan yang berasal dari jiwa dan mana pertimbangan yang berasal dari roh. Begitu saudara-saudara. Dan tadi saya bacakan ayat 14 mengenai Imam Besar Agung Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti ketika Rasul Paulus atau siapapun yang menulis kitab Ibrani, ya, menuliskan tentang firman Allah yang hidup dan kuat, dia menghubungkannya dengan imam besar. Ini berarti dalam bayangan penulis, ini adalah sebuah korban yang dipersembahkan ke mezbah, lalu dipotong oleh imam. Ya, korbannya itu siapa? Kita. Imam besarnya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Lalu pisaunya atau pedangnya apa? Firman Allah. Jadi saudara-saudara, ini bercerita tentang firman Allah itu memotong kehidupan kita, menusuk kehidupan kita sampai begitu dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum itu menempel saudara-saudara. Jadi kalau pedangnya kurang tajam, itu tidak bisa memisahkan sendi dan sumsum. Itu sebabnya butuh firman Allah yang hidup dan kuat untuk memisahkan jiwa dari roh. Pertanyaannya mungkin saudara-saudara yang perlu dipahami adalah, seringkali orang bertanya, loh kenapa jiwa dan roh harus dipisahkan? Ya, kenapa harus dipisahkan? Karena kalau saudara perhatikan, sejak saudara lahir baru, saudara terima Yesus, saudara kan dilahirkan kembali kan? Ya, Kristus masuk ke dalam diri saudara, betul? Nah, waktu Yesus masuk dalam diri saudara, itu masuknya ke bagian roh saudara. Kita terdiri dari 3 bagian, tubuh ini yang terluar, lalu bagian dalam kita ada 2, yaitu jiwa dan roh. Roh adalah bagian yang terdalam. Itu seperti bait suci, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus adalah yang terdalam. Roh kita adalah bagian yang terdalam dari diri kita. Nah, roh kita ini diciptakan memang untuk mengontak Tuhan dan menampung Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, dia masuknya ke dalam bagian roh. Dan dia bekerja dari bagian roh ini. Tuhan enggak bekerja di bagian jiwa. Ya, Tuhan bekerjanya dari bagian roh. Tuhan selalu bekerja dari bagian terdalam, lalu meluas ke bagian terluar. Iblis terbalik. Iblis bekerjanya dari bagian terluar, lalu mempengaruhi yang terdalam, sampai masuk ke dalam. Begitu saudara. Tuhan bekerjanya dari dalam roh, lalu mempengaruhi jiwa, baru mempengaruhi tubuh. Ya saudara. Nah, ketika kita dilahirkan kembali, Kristus ada di dalam roh kita, betul? Kalau Kristus ada di dalam roh kita, pasti kita akan merasakan kehadiran Kristus, damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus, kekuatan Kristus, betul nggak saudara? Kelimpahan Kristus. Makanya tadi kita nyanyi, sejak Yesus di hatiku, sukacita melimpah dalam hidupku. Semua saudara mengalami itu ketika lahir baru? Betul. Tapi kan dalam pengalaman kehidupan selanjutnya, sukacitanya hilang ada. Kadang-kadang hilangnya lama. Muncul-muncul lagi waktu Natal misalnya saudara, atau waktu KKR. Ya, seringkali seperti itu. Bahkan mungkin hari ini saudara sedang kehilangan sukacita itu, kehilangan damai sejahtera itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah,
Kenapa kita bisa kehilangan damai sejahtera, sukacita, kekuatan dari Kristus itu? Padahal Kristus kan tetap ada di dalam roh kita kan? Mau tanya, kalau dia sudah masuk, dia akan keluar lagi atau enggak? Enggak, saudara. Memang kita check in, check out gitu ya saudara. Kalau check in hotel pasti ada check outnya. Kalau Tuhan sudah masuk, enggak ada keluarnya saudara. Dia tetap di dalam kita. Jadi enggak peduli apa pengalaman hidup saudara, dia tetap ada di dalam saudara. Katakan, dia tetap ada di dalamku. Apapun yang terjadi. Amin. Ya. Jadi dia tetap ada di dalam roh kita. Tapi kalau dia tetap ada di dalam roh kita, kok kita nggak merasakan kehadirannya lagi? Kok kita nggak merasakan sukacita lagi? Kok kita nggak merasakan damai sejahtera lagi? Kok kita nggak merasakan kekuatan seperti ketika kita lahir baru, kita merasa kita begitu kuat. Masalah apapun kita bisa lewatin gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kenapa itu hilang dari hidup kita? Nah, penyebabnya adalah jiwa kita. Ya, jiwa kita mempengaruhi roh kita, saudara-saudara. Jadi jiwa ini di dalamnya ada pikiran, emosi, dan kehendak. Khususnya emosi, jiwa kita itu paling gampang terangsang oleh perkara-perkara yang di luar kita. Kalau kejadiannya baik, kita bersukacita. Kalau kejadiannya buruk, kita langsung drop sukacitanya. Kan gitu saudara ya. Katakanlah saudara mengalami, saudara ada dalam damai sejahtera Tuhan. Merasakan Tuhan, merasakan damai sejahteranya Tuhan. Kalau saudara merasakan Tuhan, pasti merasakan damai sejahtera. Karena Tuhan adalah damai sejahtera. Amin. Kalau saudara merasakan Tuhan, pasti merasakan kekuatan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Ya saudara. Ya. Nah ketika hilang, kenapa hilang? Biasanya adalah karena dipengaruhi oleh jiwa. Ya. Jiwa akan menjadi pengganggu dari kehidupan rohani kita. Ya. Berkali-kali dalam hidup kita, saat kita merasakan sukacita, tiba-tiba ada orang yang ngomong nggak enakin saudara. Sebetulnya dia nggak bermaksud nggak enakin kita. Dia bermaksudnya ngenakin kita. Tapi kita nangkepnya nggak enak gitu kan bisa saja ya saudara. Ketika ada orang yang ngomongnya nggak ngenakin kita saudara, hilang sukacita kita. Apa itu? Jiwa. Pekerjaan jiwa. Jadi pekerjaan jiwa selalu mengganggu perasaan roh di dalam batin kita saudara. Ya. Selalu mengganggu perasaan roh dalam batin kita. Itu sebabnya saya berani berkata, sebetulnya yang menghambat pertumbuhan rohani kita bukan semata-mata iblis, tapi jiwa kita. Jiwa kita lah yang menjadi pengganggu dari pertumbuhan rohani kita. Itu sebabnya perlu terjadi pemisahan antara jiwa dengan roh. Karena selama jiwa dan roh ini bercampur, maka kita tidak akan pernah memiliki kehidupan rohani yang murni. Artinya selalu terjadi percampuran dengan jiwa, dan ingat jiwa itu selalu mengganggu roh gitu saudara. Ya, jiwanya harus dipisahkan, ditaklukkan, dipotong, dibawa ke dalam maut, baru dia bisa tunduk kepada roh, lalu nanti jiwa akan melewati maut, bangkit dalam kebaruan, bangkit bersama Kristus. Ya, hayat jiwa adalah aku. Ketika dia melewati kematian karena dipotong oleh firman Tuhan, maka dia bangkit dalam kebaruan. Aku mati menjadi Kristus bangkit. Makanya Rasul Paulus bilang, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Makanya jiwa harus diserahkan ke dalam maut supaya kita bisa bangkit bersama Kristus, sehingga aku bukan lagi aku, melainkan Kristus. Beginilah caranya bertumbuh secara rohani. Tapi untuk kita bertumbuh perlu terjadi pemisahan jiwa dengan roh. Kalau tidak, saudara-saudara, pertumbuhan rohani kita tidak sejati, tidak murni. Misalnya saya kasih contoh. Coba lihat Galatia 5. Ayat 22.
Galatia 5 ayat 22. Semua sudah di situ? Perhatikan baik-baik, ini kan daftar buah roh ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini cuma mewakili keseluruhan buah roh, 9. 9 adalah kelengkapan. Ya saudara-saudara. Jadi masih banyak buah roh yang lainnya. Perhatikan kata buah roh. Rohnya huruf besar, berarti ini adalah buah yang dihasilkan dari kita memperhidupkan roh Kristus di dalam kita atau roh kudus di dalam kita. Ketika kita memperhidupkan Kristus, maka buah muncul. Namanya kebajikan Kristus atau disebut dengan istilah buah roh. Kasih, sukacita, dan seterusnya. Berarti ini keluarnya dari roh, betul ya saudara? Keluarnya dari roh, hasil dari memperhidupkan roh di dalam roh, itu kira-kira. Keluarnya dari roh, tapi mau tanya, jiwa bisa memproduksi ini enggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, bisa enggak? Ya, bisa. Jiwa bisa memproduksi ini. Nah seringkali kita jadi tertipu karena kita pikir wah kita sudah penuh kasih. Padahal kasihnya masih alamiah. Masih dari jiwa. Ya, kita sudah sukacita. Padahal sukacitanya masih alamiah. Masih dari jiwa. Nah kalau kita merasa kita sudah bertumbuh dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, kita merasa sudah bertumbuh secara rohani. Padahal belum. Kita baru bertumbuh secara jiwani. Ya saudara, karena produknya dari jiwa. Makanya saudara-saudara suka ada orang-orang yang mengajarkan, saudara buah roh adalah sukacita. Makanya kita harus bersukacita. Kita harus bersukacita. Ayo coba. Mulai hari dengan senyuman gitu kan saudara. Ayo belajar senyum, ayo kasih senyum 10 orang. Loh kasih senyum 10 orang, kok diam aja saudara? Atau kita diajarkan tertawalah karena tertawa itu menular katanya saudara. Di dalam satu bus kalau ada satu orang tertawa, semua jadi tertawa. Kenyataannya tidak selalu begitu. Kalau kita tertawa terbahak-bahak di dalam sebuah bus, yang lain bukan tertawa malah heran. Gitu kan saudara? Kita dianggap gila gitu. Ya saudara, lalu kita diajarkan untuk bersukacita. Nah ini bukan produksi dari jiwa saudara. Ini adalah produksi dari hasil kita memperhidupkan Kristus, maka kebajikan Kristus muncul. Tapi permasalahannya jiwa bisa menghasilkan ini. Kesabaran bisa nggak dihasilkan oleh jiwa? Bisa, orang itu dari tidak sabar bisa jadi lebih sabar. Tapi permasalahannya ini produksi dari roh atau dari jiwa gitu ya. Kalau ini dari jiwa kita akan tertipu. Kita pikir kita sudah bertumbuh padahal belum. Kayak gitu saudara. Itu sebabnya sangat perlu pemisahan jiwa dengan roh. Kayak gitu. Satu ayat lagi coba Filipi 4. Filipi 4. Sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, mana? Semua yang benar. Filipi 4 ayat 8. Sudah semua di situ? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, berarti kita harus memakai pikiran kita untuk memikirkan semua yang benar. Semua yang mulia. Ayo kita belajar pikirkan yang benar. Ayo kita belajar pikirkan yang mulia. Padahal saudara-saudara, kalau pikiran itu berdiri sendiri, maka dia adalah jiwani. Ya. Dan dia akan mengganggu roh. Perhatikan, semua yang benar. Apakah semua yang benar itu? Atau lebih tepatnya, siapakah semua yang benar itu? Kristus.
Di dunia ini tidak ada satupun yang benar kecuali Kristus. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita sama sekali bukanlah kebenaran. Kita tidak diperhitungkan sebagai orang benar kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, baru kita dibenarkan. Karena di semua makhluk, semua yang ada di dunia ini, tidak ada yang benar kecuali Kristus. Amin. Bisa aminkan itu? Kecuali Kristus. Lalu semua yang mulia. Nah, siapa semua yang mulia itu? Kristus. Tidak ada satupun yang mulia kecuali Kristus. Dia yang layak menerima kemuliaan. Kita bukan yang layak menerima kemuliaan. Kristuslah yang mulia, Kristuslah yang layak menerima kemuliaan. Semua yang adil. Siapa yang adil? Saudara adil? Enggak. Kita adil menurut diri kita sendiri, tapi menurut orang lain belum tentu kita adil. Siapa yang adil? Kristus. Semua yang suci. Siapa yang suci? Kristus. Kita bisa suci kalau di dalam Kristus. Disucikan oleh Kristus. Semua yang manis, siapa yang manis? Angkat tangan yang manis. Haleluya. Ayo yang suka ngaku manis. Semua yang manis. Siapa semua yang manis itu? Kristus. Kita mah nggak ada manis-manisnya, saudara. Ya. Kita akan menjadi manis kalau ada di dalam Kristus. Kalau memperhidupkan Kristus. Kita kadang-kadang manis, tapi banyak pahitnya juga, saudara. Ya. Kadang-kadang orang bisa merasakan manisnya kita, tapi kadang-kadang banyakkan orang merasakan pahitnya kita, saudara. Jadi semua yang manis adalah Kristus, bukan siapapun juga. Semua yang sedap didengar. Nah, siapa yang semua yang sedap didengar itu? Kristus. Kita mah nggak sedap didengar. Kita bisa sedap didengar kalau kita memperkatakan Kristus, kalau kita menyalurkan Kristus. Betul ya saudara? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, siapa yang layak disebut kebajikan dan patut dipuji? Kita patut dipuji? Apakah kita patut dipuji? Tidak, harusnya ngomong tidaknya yang kenceng gitu loh, supaya ketahuan saudara benar-benar nggak patut dipuji gitu. Apakah kita semua patut dipuji? Ada yang merasa patut dipuji di sini? Ya, ragu-ragu. Apakah kita patut dipuji? Tidak. Kristuslah yang patut dipuji. Jadi semua ini sebetulnya adalah Kristus. Lalu dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana caranya kita bisa memikirkan semua kebajikan Kristus ini dengan cara menaruh pikiran kita di dalam roh. Kalau pikiran kita ditaruh di dalam roh, baru kita bisa memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau saudara menaruh pikiran saudara di dalam roh, maka pikiran saudara akan penuh dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudara juga akan bukan cuma memikirkan, tapi saudara akan mengatakan, membicarakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi maksud ayat ini adalah kita menaruh pikiran kita di dalam roh, pasti kita akan memikirkan semuanya ini, bukan kita berusaha memikirkan semua ini dengan pikiran kita. Karena kalau kita berusaha dengan pikiran kita memikirkan semua yang benar, bisa enggak? Bisa, tapi sementara. Betul? Semua yang manis. Nah, ayo pikirkan yang manis-manis. Maksudnya bukan permen, bukan gitu maksudnya. Maksudnya semua hal-hal yang manis. Atau semua hal-hal yang positif tentang orang, katakanlah gitu. Saudara lebih banyak berpikir hal-hal positif tentang orang lain atau lebih banyak berpikir hal-hal negatif tentang orang lain? Hah?
Nggak usah jauh-jauh lah. Suami istri kan paling deket tuh. Suami istri lebih banyak memikirkan yang positif tentang pasangannya atau tentang yang negatif. Nggak usah jawab, nggak apa-apa. Ya saudara, tapi saya mau menunjukkan bahwa pikiran kita tidak bisa secara konsisten memikirkan itu semua. Pikiran kita hanya bisa penuh dengan semua yang benar, semua yang mulia, dan seterusnya itu kalau pikiran kita ditaruh di dalam roh. Makanya perlu terjadi pemisahan jiwa dengan roh, karena kalau tidak kita akan selalu tertipu. Kita pikir ini buah roh, padahal masih buah jiwa. Ciri-cirinya apa? Tidak konsisten. Atau nanti mencuri kemuliaan, ada unsur mencuri kemuliaan, meninggikan diri sendiri, saudara-saudara, mengandalkan diri sendiri. Itulah sebabnya penting untuk terjadi pemisahan jiwa dengan roh dalam hidup kita. Karena selama jiwa dan roh kita belum terpisahkan, maka kita sulit mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Apa istilahnya? Masih ada ikatan. Kayak ayam, kakinya diikat dengan tali yang ujungnya satu diikat ke pagar. Dia bisa maju nggak? Bisa. Tapi cuma sepanjang tali itu. Ketika talinya sudah berakhir, kakinya ketarik, dia mundur lagi. Berapa banyak orang Kristen yang mau maju, satu titik mundur lagi. Maju, satu titik mundur lagi. Maju, satu titik mundur lagi. Yuk, jangan liatin saya kayak gitu dong, nggak enak saya. Kenapa begitu? Dan kita seringkali mengucapkan untuk menutupi kemerosotan kita, kemunduran kita mengucapkan mengemasnya dengan secara rohani. Tapi itu sia-sia juga, nggak ada artinya. Jadi apa yang harus dilakukan? Serahkan dirimu kepada Sang Imam Besar, supaya Sang Imam Besar menggunakan pedang roh itu, firman Allah yang hidup dan kuat, memisahkan jiwa dan roh saudara. Seringkali pengalaman buruk kita tidak berarti apa-apa, tidak berguna apa-apa, karena kita tidak menyerahkan diri kita ke dalam tangan Sang Imam Besar untuk membelah jiwa dan roh kita dengan firman Tuhan. Saya melayani seorang pria sejati, saudara-saudara, katakanlah seperti itu, lalu dia mengeluh. Ya. Saya tanya, kamu mau bertumbuh enggak? Mau, tapi nanti. Loh, kenapa bukan sekarang? Belum saatnya. Belum siap. Saya mau tanya saudara, kalau orang ngomong dia belum siap bertumbuh sekarang, kapan dia siapnya? Nggak pernah siap. Betul ya? Saudara kan ngalami dong. Kalau kita bilang belum siap, kita nggak pernah siap. Siapnya kapan? Sekarang. Kenapa kamu nggak siap dari sekarang? Belum siap. Ngomong, dia banyak konflik batin di dalam hidupnya, katakanlah seperti itu. Lalu dari semua, dia bilang dia masih banyak dosa, dia masih banyak kesalahan dan sebagainya. Dari semua pengalaman itunya, pengalaman buruknya saudara-saudara, dia menyalahkan istrinya. Ini gara-gara istri saya. Nah, biasa begitu kan? Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami atas semua hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Nggak usah diaminkan. Akhirnya saudara-saudara, saya ngomong tentang pemisahan jiwa dengan roh. Itu bagian jiwa yang selalu menghambat kamu untuk maju. Kamu berusaha maju, satu titik kamu nggak bisa maju lagi, mentok, mundur lagi. Mau maju, ingat itu, mundur lagi. Itulah ikatan. Saudara-saudara, ketika saya ngomong tentang penyingkapan firman, dia tersingkap. Dia mulai tersingkap dan mulai bergejolak di dalam hatinya. Lalu dia mulai bisa melihat dari sisi yang berbeda. Singkat cerita seperti itu. Dia mulai bisa melihat saudara-saudara, ini tangan Tuhan untuk membawa hayat jiwanya ke dalam maut.
supaya dia dibangkitkan di dalam Kristus. Singkat cerita, kita berdoa. Lalu setelah doa dia bilang, sekarang pandangan saya tentang istri saya berubah. Haleluya. Nih bagi para suami atau bagi para istri, seringkali kita berkata, istri saya dipakai iblis untuk menjatuhkan saya. Suami saya dipakai iblis untuk menjatuhkan saya. Kalaupun iblis memakai pasanganmu untuk menjatuhkanmu, Tuhan bisa memanfaatkan itu dan mengubahnya menjadi kebaikan bagimu. Lalu setelah saudara mengalami penyingkapan, maka saudara akan melihat dengan cara yang berbeda. Saudara akan berkata, ternyata istri saya dipakai oleh Tuhan untuk menghabisi saya, untuk menyelesaikan saya. Ternyata suami saya dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan saya, membawa hayat jiwa saya ke atas salib supaya saya bangkit di dalam Kristus. Amin. Ada konfirmasi. Yang lain juga tahu ini benar, cuma malu-malu ngomong gitu saudara. Ya, cuma dalam hati aja, amin, amin, benar gitu saudara. Oh, mewakili ya. Kan kita satu tubuh kan, satu anggota berkata yes, semua yes gitu kira-kira. Haleluya. Jadi saya mau memberitahu saudara, perlu dipisahkan jiwa dengan roh. Bagaimana caranya? Serahkan dirimu kepada sang imam besar supaya dia mengambil pisau operasinya untuk mengoperasi kita, membelah jiwa dan roh kita, supaya biarkan firman itu menusuk sangat dalam. Yang tadi saya cerita, itu benar-benar pedang roh menusuk sangat dalam ke dalam hatinya. Sampai dia termehek-mehek saudara. Terkaing-kaing istilahnya. Dia menyadari betapa bobroknya dia selama ini. Itulah pekerjaan imam besar yang menusuk dengan pedang roh dalam hidup kita. Menusuk sangat dalam. Sampai kita sadar, oh ini jiwa, ini roh. Ini jiwa yang mengganggu saya, yang menghambat saya. Ini roh. Setelah jiwa dibereskan, percayalah, saudara akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Penyebab mengapa saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara adalah karena hayat jiwa menghalangimu. Hayat jiwa menutupi rohmu. Setelah hayat jiwa diserahkan kepada salib untuk dioperasi, dibawa ke dalam maut supaya mengalami kebangkitan Kristus, maka hayat jiwa tidak bisa menghalangi roh kita lagi. Kita akan selalu merasakan Tuhan hadir. Tuhan menyertai. Setiap saat kita merasa Tuhan di tengah-tengah kita. Amin saudara. Bahkan tadi pagi saya mandi saudara-saudara. Saya sambil mempelajari lagu-lagu yang akan dinyanyikan hari ini. Ada yang nadanya buat saya susah karena saya bukan penyanyi. Hampir jadi penyanyi cuma nggak jadi gitu ya saudara. Penyanyi gagal. Nah, nada-nadanya buat saya itu susah saudara. Bagi orang yang jago nyanyi, nada-nadanya itu nggak susah mungkin. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya kemampuan untuk membaca nada-nada dengan tepat. Karena ini nggak kebaca-baca nih Tuhan, nadanya kira-kira seperti itu. Lalu tiba-tiba saya disadarkan, nada-nada itu cuma bayangan. Kristuslah wujudnya yang sejati. Saya langsung berdoa, oh iya Tuhan, Engkaulah nada-nada dalam hatiku. Engkaulah nyanyianku. Amin saudara. Makanya dulu kita nyanyi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk. Nah, kenapa hatiku penuh nyanyian? Ada Kristus di sana. Kristuslah nyanyian kita. Kristuslah nada-nada musik dalam hidup kita. Semua nada, semua lagu, semua nyanyian itu cuma bayangan. Kristuslah realitasnya saudara. Amin saudara-saudara. Entah mengapa setelah itu jadi agak bisa baca nadanya saudara. Setelah Yesus jadi nada baru lebih jelas nada-nadanya gitu kira-kira saudara. Haleluya. Itu yang saya mau sharingkan. Nanti beberapa saudara Michael, Aan dan Romi akan menambahkan pengalaman mereka dalam mengalami pemisahan jiwa dengan
roh supaya saudara lebih jelas, dan setelah itu semua saudara bisa sharing pengalaman saudara. Amin. Silakan. Ya, saudara, mengenai pemisahan jiwa dan roh ini, kan kita sudah diberikan MYT-nya sejak awal ya, dari awal-awal Mei ya kalau nggak salah. Nah pada waktu menerima itu, saya langsung praktekin gitu ya, praktekin untuk hal-hal ini. Walaupun saya belum mengerti sepenuhnya apa maksudnya, tapi saya merasa ini perlu gitu kan. Jadi saya praktekkan, saya seperti biasa saya doa bacakan firman Tuhan itu, ya kan. Saya hubungkan dulu pikiran saya dengan roh, dengan menyerukan nama Tuhan, ya kan, dengan mengatakan aku mencintaimu Tuhan Yesus, seperti itu ya. Oh Tuhan Yesus, sampai terhubung gitu, baru saya doa bacakan. Nah di situ saya tiba-tiba mendapatkan penyingkapan gitu, bahwa saya ini orangnya nggak sabar gitu. Selama ini saya menganggap diri saya orangnya cukup sabar ya. Maksudnya saudara mungkin kalau ngelihat saya juga orangnya cukup sabar gitu ya. Benar gak sih? Sabar ya? Tuh ada konfirmasi. Jadi ketika Tuhan singkapkan saya orang yang gak sabar, tapi saya bingung ya, ketika Tuhan singkapkan saya gak sabar itu, saya gak nolak. Saya gak bilang, menurut saya sabar Tuhan, ini salah kali. Saya gak nolak, saya terima gitu. Saya gak ngerti, mungkin pada waktu itu saya memang membuka diri saya untuk mengosongkan diri saya ya, untuk dioperasi, diapain loh Tuhan gitu ya pada waktu itu. Tapi saya nggak nolak. Ya udah, langsung saya menerapkan salib ke situ dengan saya berdoa, Tuhan, aku tahu aku tidak sabar, aku menyerahkan ketidaksabaranku, aku menyerahkan kesabaranku yang saya anggap diri saya sabar ini kepada salib-Mu. Biar itu melewati kematian dan dibangkitkan dalam kebaruan. Gitu, saya kan doanya seperti itu kan. Ya udah, setelah saya berdoa seperti itu, nah, sejak saya berdoa seperti itu, sejak Yesus di hatiku, tiba-tiba itu banyak peristiwa-peristiwa yang muncul yang membuat saya, yang menguji kesabaran saya, gitu. Banyak banget gitu. Nah, disitulah saya baru melihat, tadinya saya nggak ngelihat, saya merasakan diri saya cukup sabar gitu ya. Di saat setelah saya berdoa itu, setelah berdoa dan ada banyak kejadian itu, saya baru melihat benar bahwa kesabaran saya itu dari jiwa. Karena kesabaran saya itu gak lama gitu, gak lama. Jadi kalau saya bisa sabar kalau orang itu begini, saya bisa sabar kalau keadaannya berubah gitu ya. Jadi ketika disingkapkan saya baru lihat, ternyata saya benar-benar orangnya gak sabaran banget gitu. Nah kemudian ketika saya menyadari itu, saya terapkan salib lagi ke situ. Ketika disadarkan firman Tuhan, ketika Tuhan singkapkan, ketika Tuhan bedakan gitu ya kesabaran saya dengan kesabaran Kristus, saya berdoa lagi, Tuhan aku serahkan kesabaranku kepadamu, engkaulah kesabaranku gitu ya. Aku bawa kesabaranku ke atas salib supaya disalibkan oleh engkau dan melewati kematian dan dibangkitkan dalam keadaan yang baru, yaitu Kristus, saya bilang gitu. Pokoknya saya doa begitu aja. Nah kan itu banyak peristiwa ya, banyak peristiwa yang menyingkapkan bahwa saya itu kurang sabar orangnya, karena saya pakai kesabaran alamiah saya, ya, kesabaran jiwa saya gitu. Nah tapi ada satu, saya baru menyadari juga bahwa kesabaran itu dinilai dari bukan pada satu titik ke titik yang lain dengan cepat ya. Tapi kalau misalnya kesabaran itu diuji itu kalau misalnya lama. Gitu ya. Misalnya saudara kalau bisa ngomong sabar kalau cuma sebentar gitu kan sabarnya gampang ya, disabar-sabarin lah begitu ya. Tapi kan kalau misalnya kesabarannya itu memerlukan waktu yang panjang, itu kalau pakai alamiah aduh nggak bisa banget saudara. Nah itu ada satu peristiwa di mana mama saya itu mau bikin kitchen set gitu. Nah saudara yang tahu kalau mau bikin kitchen set atau mau bangun apapun itu pasti butuh waktu lama ya. Misalnya kayak perencanaannya, mau beli ininya, mau pakai siapa dan segala macam gitu. Nah disitulah saya lihat, wah saya itu benar-benar gak sabar banget gitu ya. Bahkan orang tua saya pun, mama saya pun bisa saya omel-omelin gitu kan, kalau misalnya saya udah gak sabar gitu. Jadi disitulah saya banyak mohon ampun kepada Tuhan, biarkan kesabaran Tuhan yang bekerja, bukan kesabaran saya gitu. Jadi ketika kesabaran itu diuji secara panjang, itu kelihatan banget gak sabarnya gitu. Mungkin saya waktu itu menganggap diri saya sabar karena kesabarannya disabar-sabarin gitu, ceritanya selesai gitu kan. Lalu
Ada lagi peristiwa kesabaran cuma dibutuhkan segini, ya bisa lah orang kalau kesabaran cuma segini doang dibutuhkannya ya bisa. Tapi coba kalau yang panjang-panjang, apalagi yang suami istri ya, itu kan panjangnya sepanjang-panjangnya, selama-lamanya kan. Kalau mau diuji kesabaran di situ deh. Nah, mungkin saya sama mama saya juga gitu kan, saya kan hidup sama dia kan selama-lamanya dong, sampai dia nggak ada lagi. Makanya itu kesabarannya, kalau misalnya pakai kesabaran saya nggak mungkin gitu kan. Mungkin banyak penderitaan yang terjadi karena ketidaksabaran saya gitu. Jadi saya baru menyadari kalau saya memakai kesabaran saya untuk tinggal bersama dengan mama saya, itu saya nggak bakalan bisa bertumbuh secara rohani. Karena kan ketika saya mau bertumbuh, ada ketidaksabaran saya muncul, jatuh lagi gitu kan. Mau nggak mau ya harus mati kesabaran saya dan harus dibangkitkan kesabaran Kristus. Supaya ketika saya berhubungan dengan mama saya itu, saya tidak lagi memakai kesabaran saya gitu, tapi kesabaran Kristus. Dan itu tidak akan membawa saya turun lagi gitu. Karena kesabaran bukan kesabaran saya yang diuji, tapi Kristus yang menjadi kesabaran saya. Ya udah kalau kesabaran Kristus mah nggak usah ditanya ya saudara ya. Nah, tapi untuk kesitunya itu saudara saya harus banyak mengalami salib. Setiap hari itu kalau istilahnya tuh kalau Tuhan udah singkapkan, baru kita bisa membawanya ke salib saudara. Kalau belum disingkapkan ya kita mana tahu ya, orang saya menganggap diri saya sabar kok, kalau orang bilang saya nggak sabar saya juga bingung gitu kan. Tapi ketika Tuhan singkapkan ya udah, ketika saya mengalami ketidaksabaran, maksudnya ketika saya memakai kesabaran jiwani, itu saya tahu, saya bawa lagi ke salib. Jadi nggak bisa sekali saudara itu ada yang bisa bangkit-bangkit lagi gitu. Jadi ketika saya sadar ini kesabaran jiwani, ya saya bawa lagi ke salib. Ketika saya ada lagi, ya saya bawa lagi ke salib. Jadi berkali-kali saya disalibkan dalam hal kesabaran gitu saudara. Nah disitulah saya melihat ternyata memang pemisahan jiwa dan roh itu sangat penting sekali. Karena kalau kita tidak dipisahkan benar-benar, kita akan merasa diri kita sudah baik gitu ya. Sudah punya kebaikan gitu ya. Sudah punya kesabaran, sudah punya penguasaan diri, padahal itu semuanya jiwani. Dan kita jadi heran kenapa saya nggak bisa bertumbuh. Padahal saya udah ada buah rohnya kok ceritanya gitu kan. Tapi ya seperti itu tipuan rupanya gitu kan. Nah jadi disinilah saya belajar bahwa saya setiap hari ya, kita maksudnya tuh berkata setiap hari ya, kita harus benar-benar menyerahkan penyingkapan yang Tuhan singkapan itu ke salib gitu. Apapun itu, kalau dalam hal saya kan di area kesabaran ya. Jadi ya saya serahkan ke salib setiap hari gitu. Setiap hari ketika Tuhan singkapkan, ya saya serahkan. Ketika Tuhan singkapkan, saya serahkan. Cuma itu aja yang bisa saya lakukan, karena saya nggak bisa berusaha untuk sabar. Mau disabar-sabarin gimana kalau namanya alamiah mah meledak ya meledak aja gitu kan. Nah jadi seperti itu saudara. Ya, terima kasih. Michael mirip saya, dikenal sebagai orang sabar. Orang sabar yang tidak sabar. Kira-kira seperti itu. Nah sebetulnya cerita selanjutnya adalah ada peristiwa-peristiwa di mana ketika terjadi hal-hal yang membuat dia tidak sabar, termanifestasi sabarnya gitu loh. Ya, ini disaksikan oleh Andre gitu ya, saudara. Jadi Andre mengkonfirmasi, iya itu mah bukan Michael katanya. Kalau Michael mah nggak kayak gitu. Saudara, kalau Michael udah kehilangan kesabaran, repot deh saudara. Saya aja bisa diomelin saudara. Tapi ada satu peristiwa di mana Andre menjadi saksinya, iya itu bukannya Michael. Dia bisa sabar menghadapi itu bukannya Michael. Jadi ini adalah fungsi dari penyingkapan firman, ya pemisahan jiwa dengan roh saudara. Oke silakan Aan. Sebentar dulu, saya kayaknya ada saudara yang baru datang, kita perkenalan dulu ya. Berkenalan dulu daripada nanti keburu lupa gitu. Oke, silakan bisa berdiri. Nggak usah malu-malu, ini semua udah jinak. Iya, namanya siapa? Julian, namanya Julian saudara-saudara. Ini baru pertama kali datang ke sini kan ya? Puji Tuhan, kita sambut dia. Kok saudara nggak nyambut sih? Nyambut dong. Itu yang sekitarnya boleh kasih salam ya. Selamat datang Julian. Semoga betah. Amin. Julian kalau mau ngomong jangan malu-malu ya.
Oke, silakan Aan. Kita lanjutkan. Ya, kalau tadi Saudara Michael sharingnya tentang kesabaran. Ya, kalau saya orangnya itu adalah orang yang mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dari luar, saudara. Jadi kalau misalnya ada hal yang menekan saya, tiba-tiba itu sukacita saya bisa hilang gitu. Dan suka juga langsung panik gitu ya, saudara. Ya, tapi ada satu kejadian yang kemarin itu, ya, saya itu kan biasanya kalau mau bekerja, mau apa gitu, saya selalu membiasakan menyerahkan pekerjaan saya sama Tuhan gitu ya, selalu mengontak Tuhan. Tuhan, saya ini nggak punya kemampuan apa-apa, Engkaulah yang punya kemampuan untuk saya bisa melakukan pekerjaan saya gitu. Ya, jadi saya kan bekerjanya di itu, saudara, bantuin orang ngurusin visa. Ya, jadi satu kemarin itu saya ada kejadian. Kalau orang ngurus visa itu kan harus punya ada paspornya dibawa ya, saudara. Dan pada saat itu kejadiannya paspornya itu ternyata ketinggalan di kantor, saudara. Ya, dan waktunya udah mepet. Maksudnya waktu untuk ngurus, kan kalau ngurus visa itu ada jamnya gitu ditentukan untuk kita mau ketemu dengan orang counter itu dijamin gitu, dan gak boleh lewat dari jam yang sudah ditentukan gitu ya. Dan pada saat kejadian itu, saudara, biasanya itu saya langsung panik gitu, maksudnya wah kenapa begini ya, rasanya langsung udah tuh pikiran saya kalut dah ya. Tapi puji Tuhan, kemarin itu saya tiba-tiba ingat langsung mengontak Tuhan gitu. Saya langsung berkata, oh Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan dan jawaban dari semua permasalahan saya gitu. Dan ketika saya mengontak Tuhan itu, di dalam saya itu ada seperti suara berkata, semua akan baik-baik aja. Ya, semua akan baik-baik aja. Dan ternyata ketika kejadian itu memang benar ya, saudara, namanya tamu, apalagi dia itu bos ya, saudara, udah gampang dah nyalain kita, langsung diomel-omelin gitu kan kita. Ya, jadi kita udah dikomplain ya. Saya biasanya kalau udah seperti itu udah kebingungan, udah kayak orang ya, kalau ya keblingsatan lah kalau dibilang seperti itu. Nggak tahu lagi apa gitu. Tapi pada saat itu saya begitu tenang menghadapinya, saudara. Ya, saya bisa menghadapinya sambil saya ngomong baik-baik sama dia. Saya bilang ya udah, saya minta maaf ya. Dan biasanya kalau kejadian seperti ini juga saya sama mungkin seperti orang lain ya, suka menyalahkan orang gitu. Tapi pada saat itu saya nggak menyalahkan orang sih. Saya langsung terus berkontak sama Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah jawaban dan Engkaulah kekuatan saya gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih jalan keluarnya. Saya lalu hubungi di kantor dan mereka langsung kirim Gojek untuk mengirim paspornya, saudara. Tapi itu pun permasalahannya belum selesai sebenarnya. Karena apa? Karena waktunya itu pasti nggak keburu gitu. Ya. Lalu Tuhan kasih saya hikmat gitu. Coba kamu deketin tuh orang counternya, tanya, bisa nggak dikasih perpanjangan waktu gitu. Ya. Biasanya memang kita dikasih perpanjangan waktunya itu hanya sekitar 15 menit, saudara. Ya, kalau 15 menit itu saya masih hitung kurang gitu waktunya, pasti nggak keburu ya. Dan kalau biasanya nggak keburu itu kita kena tambahan biaya ya. Jadi kena tambahan biaya yang lumayan cukup besar gitu. Dan itu karena kesalahan kita ya, kita yang tanggung gitu. Tamu nggak mau tahu gitu ya. Tapi bersyukur kemarin itu kita dikasih tambahan waktunya 30 menit, saudara. Dan setelah saya lihat kan kalau di Gojek itu ada tracknya itu kita ketahuan ya waktunya ya, waktu sampainya dia itu. Dan setelah saya lihat lebih kurang masih ada waktu jedanya 5 menit dari waktu yang sudah dikasih sama kita gitu, saudara. Dan saya bersyukur, saya bilang oh terima kasih Tuhan, saya percaya pasti Gojeknya ini akan sampai tepat waktu gitu, nggak bakalan mulur walaupun pada saat itu macet atau apa ya. Jadi pada saat itu benar-benar saya menggantungkan semuanya itu ya sama Tuhan gitu. Saya berdoa, saya doakan tuh abang Gojeknya biar jangan jalanan macet, biar jangan apa-apa, jangan motornya mogok ya, biar dia bisa sampai tepat pada waktunya. Dan puji Tuhan, saudara, 5 menit sebelum waktu yang dikasih itu dia sampai itu tukang Gojeknya, saudara. Ya, sampai saya langsung buru-buru ambil dan akhirnya tepat waktunya gitu. Jadi saya tamunya itu bisa masuk tanpa harus membayar denda. Ya, biasanya
enggak seperti itu ya saudara. Yang saya mau katakan, kalau selama kita terus berserah sama Tuhan, pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Jadi biasanya itu counter itu nggak pernah ngasih perpanjangan waktunya sampai 30 menit itu, 15 menit itu udah maksimal gitu. Tapi pada saat itu dia kasih sampai 30 menit gitu ya saudara. Dan pada saat itu juga tamunya itu yang mulanya marah-marah, ketika saya terus bicara baik-baik sama dia, akhirnya bisa tenang saudara. Tadinya udah pokoknya dia udah belingsatan lah gitu ya. Maksudnya saya harus hari ini gitu, nggak mau di jadwal ulang, karena kalau jadwal ulang kan nggak keburu nanti waktunya gitu ya. Dan akhirnya saudara, puji Tuhan, ketika kita terus mengontak Tuhan, ketika kita menyerahkan perkara kita sama Tuhan, semuanya pasti hasilnya adalah akan baik-baik saja saudara. Dan akhirnya semuanya ya benar, baik-baik aja ya. Semua sesuai dengan seperti yang kita mau dan yang seperti yang Tuhan mau juga. Ya, saya kira itu sih. Amin. Amin. Ya saudara, dari ceritaan itu tadi sebetulnya kita bisa melihat kalau jiwa sudah ditundukkan, maka dia nggak terlalu bisa meresponi hal-hal yang di luar. Ya, itu kan menunjukkan dia nggak meresponi hal-hal yang di luar, sehingga dia nggak panik. Yang bikin kita panik kan karena jiwa kita merespon hal yang di luar. Ya, nah begitu kira-kira. Nah karena dia nggak merespon hal-hal yang di luar, dia terus ada di dalam rohnya, maka bisa terbuka jalan baru buat dia. Ya, jadi kalau tertutup jalan, Yesus adalah jalan. Silakan Tommy. Kalau saya yang waktu itu ada pengalaman, saya sadar gitu akan pekerjaan jiwa waktu pertama kali disuruh sharing MYT. Waktu di hari Minggunya itu, di hari H-nya, kan saya gilirannya bukan pertama tuh, nungguin gitu. Saya deg-degan banget gitu. Saya mikir gitu, bisa atau enggak. Nah karena kepanikan saya itu, jadi membuat saya itu bersandar kepada diri sendiri gitu. Saya secara tidak sadar, saya bersandar pada diri sendiri. Lewat apa? Saya berusaha menghafalkan bagian saya gitu. Saya baca ulang gitu kan. Tapi pas lagi kayak begitu, tiba-tiba saya disadarkan, tunggu, ini kan pekerjaan jiwa gitu. Kan kita udah dibilang bahwa kita ini sekarang ini bersekutu, bukan tampil gitu. Jadi itu semua tuh kayak Tuhan singkapkan gitu. Ketika diterangi seperti itu, saya langsung mohon ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku mohon ampun gitu, kalau saya masih bergantung pada diri sendiri dan mau tampil bagus gitu. Saya serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu gitu. Biar aku bersandar sepenuhnya ke dalam Kau saja gitu. Jadi saya benar-benar kosongin diri saya terbuka sama pekerjaan Tuhan, saya berserah aja gitu, pasrah aja. Nanti hasilnya mau gimana terserahlah gitu. Pokoknya saya udah serahkan ke Tuhan, pasrah. Pas ketika saya sharing, pas berjalannya terus, pas udah mau selesai, saya baru sadar, oh bisa gitu. Terus tanpa kayak kebingungan gitu, maksudnya lancar-lancar aja gitu. Saya padahal nggak berusaha mikir gitu, pokoknya pikiran saya taruh dalam roh aja deh gitu. Nah setelah selesai itu, saya berasa berkobar di dalam saya langsung bersyukur terus, saya bilang, Tuhan terima kasih gitu, maksudnya mulai saat ini memang saya harus bersandar sepenuhnya ke dalam Engkau saja gitu. Nah itu pengalaman saya. Ya puji Tuhan, itu pengalaman yang baik saudara-saudara. Ya, karena kalau kita tampil berbicara atas nama Allah, berbicara bagi Allah, tapi sumbernya bukan Allah, itu buruk. Tapi kalau kita berbicara bagi Allah, berbicara untuk Allah, sumbernya Allah, itu baru tepat. Makanya hasilnya berkobar rohnya. Ya, kalau tidak, kita ngomong, kita memadamkan roh kita sendiri. Tapi kalau itu bersumber dari Allah, dari roh kita, bukan dari pikiran kita, maka ketika kita bicara, kita berkobar sendiri. Nah kalau kita berkobar sendiri, yang lain yang dengar pasti ikut berkobar, saudara. Nah kalau kitanya mati, ya yang lain ikutan mati, kecuali punya kekuatan roh yang lebih gitu ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman pemisahan jiwa dengan roh, saudara. Ya, jadi itu contoh-contohnya. Jadi sekarang
giliran saudara sharing apa yang saudara alami, pemisahan jiwa dengan roh. Jadi topiknya kita pemisahan jiwa dengan roh. Apa yang saudara alami? Silakan, siapa lagi yang mau sharing? Saya mau share juga, saya mengalami pemisahan jiwa dan roh ini di area pikiran gitu. Saya uniknya gini, saya kan pada saat waktu saya menginjili orang gitu, saya pernah sih jadi waktu Tuhan terangi saya nggak nolak gitu, sama seperti Komek gitu, iya menerima karena sadar gitu, memang itu area sulit saya gitu dalam hal pikiran. Karena pikiran saya tuh kalau misalkan saya mengalami atau menerima sesuatu hal yang saya nggak pernah atau saya belum tahu, itu udah pikiran tuh jalannya cepet banget gitu. Atau pas saya mengalami situasi tertentu, itu pikiran saya langsung, nih plan A-nya begini-gini, kalau nggak berhasil plan B begini-gini, kayak udah langsung jalan gitu. Nah tapi satu waktu Tuhan kayak singkapin begini, kamu kalau penginjilan pakai pikiran kamu enggak? Saya bilang, iya sih Tuhan, saya kalau penginjilan nggak pakai pemikiran saya gitu, maksudnya saya nggak ngomong apa nih gitu, nggak ada terplanning gitu, maksudnya saya harus misalnya pada saat menginjili orang tuh saya harus ngomong ini gitu, enggak gitu. Saya iya, kamu bisa percaya aja kan sama tuntunan Roh Kudus gitu. Iya, nah kenapa kalau dalam hal pekerjaan atau dalam hal rumah tangga kamu nggak bisa gitu? Sebenarnya kan sama gitu. Iya Tuhan, tapi kan ini menyangkut ada pihak lain gitu. Terus dia, emang penginjilan gak nyangkut dalam pihak lain? Kan ada orang yang kamu injili. Iya Tuhan. Di situ masih ada kayak pembelaan kan, ada alasan-alasan. Satu titik saya tahu saya salah. Nah di situ saya langsung bawa ke dalam salib, saya minta ampun. Ya Tuhan saya mau gitu. Terus memang pada saat saya menyerahkan itu ke dalam salib gitu, saya menyerahkan pikiran saya ke dalam salib, besoknya hari-harinya tuh ada aja gitu yang kayaknya aduh ini gimana lagi, oh enggak, tenang. Saya langsung, oh ya tahu Tuhan, ya saya serukan nama Tuhan, saya taruh pikiran saya ke dalam roh gitu, biar Tuhan, saya bilang Tuhan engkau pikiranku gitu, Kristus adalah pikiranku itu. Terus sampai saya melihat ya semuanya nggak seperti yang saya pikirkan gitu, saya bisa menyelesaikan semuanya, nggak tahu gimana caranya, itu hikmat Allah gitu, saya dan bisa tenang gitu, ada damai di sini, nggak rungsing gitu. Terus jika ada orang gitu yang mengganggu pikiran saya juga udah nggak lagi yang mikirin itu terus gitu, mikirin perkataan orang itu terus, enggak gitu. Jadi udah mulai itu tidak mengganggu saya gitu. Itu sih. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Mau sharing? Oke, Ana silakan. Oke, soal pemisahan jiwa dan roh. Sama seperti Komek sedikit banyak, awalnya sih ya baca-baca aja ya kok, kita baca, kita doa bacakan. Tapi belum mendarat, belum jelas banget. Sampai kemarin tuh dibukain banget di kelas melatih roh. Maaf ya saya bawa kelas melatih roh, memang di situ masa-masa pembantaian yang enak gitu. Pada waktu itu Dad bertanya, kalian udah ngerti belum nih, udah jelas belum, udah jelas banget belum gitu. Saya memang di mute posisinya waktu itu, tapi saya jawab. Saya bilang, jelas aja sih. Tapi dengan pada saat persekutuan itu berlangsung, ada satu statement Dad yang bilang, sense of urgency. Nah, itu membuat saya sadar gitu, kalau pemisahan jiwa dan roh itu mungkin pada beberapa bulan yang lalu saya merasa, saya mengalami hal itu. Tapi itu cuman lewat gitu ya. Saya ngerti pemisahan jiwa dan roh itu penting, dan ketika kita dipisahkan itu emang gak enak. Itu gak enak. Kita harus disalib lagi kayak Komek tadi bilang, kita harus balik lagi disalib gitu. Nah ketika pas Dad bilang sense of urgency itu sudah dirasakan belum? Ketika Dad ngomong satu kalimat itu nyamber saya gitu. Sampai saya bilang,
sense of urgency-nya itu justru buat saya tuh jadi emergency call. Emergency banget gitu. Mungkin selama ini saya masih santai, kan MYT tiap hari tuh tentang pemisahan jiwa dan roh. Mungkin kita doa bacakan, tapi saya masih santai. Ya masih ada besok, baca lagi, masih ada besok. Tapi perhentian itu terjadi kemarin. Ketika di kelas melatih roh itu, saya benar-benar disadarkan bahwa ini bukan emergency call yang biasa, nak. Ini benar-benar emergency buat kamu. Kamu mau sampai kapan santai? Kamu mau sampai kapan kayak begini? Gitu kan? Itu terus sampai selesai kelas melatih roh, itu terus ada tuh di pikiran saya. Jujur saya nggak mikirin. Maksudnya nggak yang sengaja dipikir-pikirin, nggak. Itu terus ada gitu. Terus ada emergency call itu penting, pemisahan jiwa dan roh. Ada beberapa hal kecil yang saya alami, yang tanpa saya sadari itu jiwa. Dan itu kemarin dibongkar juga sih. Padahal saya nggak ada niat buat cerita gitu kan. Tapi ya itu, karena kita persekutuan hidup dan hayat Tuhan terus mengalir, kita nggak pernah pikirin itu kebongkar sendiri. Dan puji Tuhannya ketika kita bersekutu, segala sumber-sumber kebocoran-kebocoran itu Tuhan benar-benar bersihin lah, ganti, terus bukan ditambal, diganti gitu. Jadi pada saat kemarin itu pemisahan jiwa dan roh yang saya alami itu adalah Tuhan benar-benar saya sampai nanya gini sama Dad, itu ketika jiwa kita telah mati dan kita dibangkitkan bersama roh, itu jiwa kita mati kan ya? Iya, tapi matinya belum sempurna karena kita belum ada di Yerusalem baru nih. Nah itu masih akan ada terus bangkit kalau misalnya kita nggak terus menyalibkan dia. Tok, di situ saya ngerti. Selama ini saya berpikir, yalah kan masih ya udahlah tinggal dibawa ke salib. Tapi saya santai, nyantai banget nih saya hidupnya. Ya what we will be lah gitu. Tapi itu selesai kemarin. Saya pastikan itu selesai kemarin gitu. Dan saya minta sama Tuhan, saya nggak mau santai lagi Tuhan, cukup, enough buat saya santai itu enough, saya bilang gitu. Saya mau terus di sini benar-benar pemisahan roh dan jiwa itu benar-benar terus berlangsung. Karena waktu pas di KTB Selasa kemarin saya ada bilang kalau anggota KTB saya bilang gini, saya tahu tentang pemisahan jiwa dan roh itu tuh harus. Tapi saya minta sama Tuhan saya mau pengalamannya, saya merasakannya gitu. Ya udah sebatas begitu aja tuh waktu KTB. Tapi pada kemarin di hari Sabtu itu benar-benar pemisahan jiwa dan roh yang pada akhirnya itu benar-benar mendarat di hati, di pikiran saya. Oke, saya akan terus salibkan dia sampai dia benar-benar mati. Apapun itu, apapun pikiran saya yang muncul. Dan puji Tuhannya setelah kelas itu, saya ada pergi sama kakak saya, harus beli sesuatu gitu. Itu nggak tahu kenapa ya ketika saya bawa, kebetulan kan saya 2 minggu ini bawa motor yang satu lagi yang gede gitu. Itu hal yang saya sangat hindari. Karena motor itu gede, berat segala macam, saya banyak pikiran lah. Nggak tahu kenapa kemarin setelah kelas melatih roh itu saya pergi, saya pakai motor itu kan. Itu kayak ada ketakutan gitu. Loh perasaan saya udah bawa motor ini 2 minggu loh, udah biasa aja dong harusnya. Kok takut? Nah di situ saya langsung bawa pikiran saya bilang Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah keberanianku Tuhan. Engkaulah keberanianku Tuhan, Tuhan Engkau keselamatanku. Wah terus tuh, sampai kakak saya bilang gini, nak hati-hati ya, papa kita nungguin di rumah. Dia bisa ngomong begitu, padahal sih dia bilang, nak pelan-pelan aja. Dia enggak, nah hati-hati, bapak kita nungguin di rumah. Saya pikir tumben nih orang ngomong kayak begitu, biasanya kalau saya pelan ngebut dikit gitu kan. Nah pada saat sepanjang jalan itu, saya baru merasakan benar-benar ketakutan yang selama ini saya takut bawa motor itu tuh nggak tahu gimana hilang. Padahal saya cuma ngomong gitu doang loh, Tuhan Engkaulah keselamatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah keberanianku, that's it. Udah di situ. Dan saya merasakan ketika kemarin setelah selesai kelas melatih roh tuh, saya I don't know how ya, di dalam tuh kayak ada sesuatu loh. Kayak ada sesuatu yang terus bergejolak. Orang tadinya saya pikir saya nggak mau ngomong kan, tapi tiba-tiba di dalam ini seperti ada apa sih, kayak ada gitu loh. Jadi yang mau saya ingin sampaikan adalah mungkin itu emergency call buat saya, dan saya berharap ini emergency call juga buat saudara-saudara yang lain bahwa kita udah nggak perlu santai. Ini waktunya kita benar-benar mengerti memisahkan jiwa dan roh gitu loh. Kalau kita nggak benar-benar dipisahkan, itu kita akan sulit. Jiwa itu menghalangi kita untuk terus bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih itu akan sulit kalau masih ada jiwa. Tapi kalau jiwa kita salipin setiap hari,
kita salipin dia setiap hari, kita salipin setiap hari. Wow, roh itu pasti akan terus berkobar, roh itu akan terus keluar. Dan kita akan membawa hayat kita kemana-mana dan orang yang dekat-dekat kita pasti akan seneng. Karena kita menyalurkan hayat bukan kebaikan kita. Amen. Itu aja sih. Amin. Satu orang lagi boleh kalau mau. Kalau enggak, saya tutup. Oke, silakan Andre. Saya mau share tentang pemisahan jiwa dan roh ini. Dalam hal alami saya ini kan dikenal sebagai orang yang punya karakternya orang baik gitu. Dari zaman dulu banget itu setiap orang yang berinteraksi sama saya itu memberikan pendapat yang sama. Bahkan bilangnya terlalu baik, katanya seperti itu. Nah, belakangan ini ada hal-hal yang Tuhan singkapkan dari sifat alamiah itu yang dulu Tuhan nggak pernah utak-atik gitu kan. Ketika saya mulai disingkapkan ketika hal-hal baik yang saya lakukan itu feedback ke sayanya itu tidak baik seperti itu. Kan kalau kita berbuat baik sama seseorang atau kepada siapapun, tentu wajarnya saya juga menerima kembali kebaikan itu dalam bentuk macam-macam, entah itu penghargaan, entah itu balasan dalam bentuk apapun, seperti itu kan. Nah, ketika hal itu terjadi lagi, Tuhan seperti bicara sama saya tentang kebaikan saya itu yang bersifat jiwa, masih dari alamiah saya. Ketika Tuhan singkap itu, saya menyerahkannya kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, segala yang baik dari diri saya yang bersifat alami, aku serahkan, aku bawa kepada salib, biar itu mati, supaya dia bangkit dalam kebaruan. Setelah itu saya lakukan, saya mendapati ketika saya berbuat baik begitu, enggak ada lagi perasaan kalau orang itu tidak membalasnya, tidak ada kecewa, tidak ada kesel, tidak ada semacam dampak negatifnya gitu. Kalau orang tidak memberikan feedback atau respon yang sepantasnya secara umum. Jadi saya nggak terlalu terpengaruh ketika bagaimanapun perlakuan orang-orang yang kepadanya saya berbuat baik itu, bagaimanapun respon dia, saya nggak terlalu pengaruh lagi seperti itu. Kalau dulu kan, kalau saya kan nggak kelihatan banget itunya, ekspresinya. Saya senang nggak begitu kelihatan dari wajahnya. Saya kesel nggak begitu kelihatan. Saya marah juga nggak begitu kelihatan. Orang-orang pada bingung biasanya sih saya ini lagi kesel, lagi senang atau lagi apa gitu. Tetapi kalau ada orang yang maksudnya kepadanya saya kesel banget gitu loh. Saya nggak kelihatan, tapi tahu-tahu sesuatu terjadi gitu loh, tanpa dia sadari gitu loh. Saudara tahu itu kan pembunuh berdarah dingin kan begitu ya. Jadi orang nggak tahu kalau saya berbuat sesuatu di di balik layar atau nggak kelihatan secara permukaan seperti itu ya. Nah, saya nggak pernah mengekspresikannya, tetapi pokoknya tahu-tahu terjadi aja. Setelah kemari-kemari, pemisahan roh dan jiwa ini sangat membawa saya kepada satu tahapan yang baru lagi. Saya tidak terlalu pengaruh tentang hal-hal yang tadi saya ceritakan itu. Segala kebaikan saya itu kalaupun tidak kembali itu tidak lagi mengganggu saya. Jadi tenang aja saudara-saudara, walaupun saya tidak ekspresif, tidak akan terjadi sesuatu kepada saudara-saudara. Tetapi saya pastikan bahwa yang terekspresi, yang tersalur hanya Kristus saja. Puji Tuhan. Kita mau nyanyi dulu dari Ku Hidupmu Nyata. Terus terang lagu ini sangat memberkati saya dan menjamah saya. Setiap kali saya mendengar atau menyanyikan lagu ini, rasanya gimana gitu saudara. Jadi saya mau berbagi dengan saudara. Supaya apa yang saya alami, siapa tahu saudara bisa alami juga. Coba kita baca dulu kata-katanya. Semua sama-sama, 2, 3. Dariku hidupmu nyata,
Yesus, kaulah hayatku, atas segala masalah engkaulah jawabanku. Dariku kau tersalurkan, semua turut kehendakmu. Pantulkan kemuliaanmu, nyatakan rahasiamu. Dariku hidupmu nyata dan bebas tersalurkan. Sinar kemuliaan Tuhan nyata terang memancar. Tubuhku dipersembahkan dan telah disucikan. Jadi hamba Tuhan murni, siap terima perintah suci. Dariku hidupmu nyata, tersalur dengan limpah. Siap sedia sangkali diri, pikul salib setiap hari. Melewati jalan sempit, Kristus ruang lingkupku. Tak bersungut karena celak, tak jatuh karena sesal. Amin. Kata-katanya sangat dalam dan saya harap saudara bisa menikmati kedalamannya. Dariku hidupmu nyata, Yesus kaulah hayatku, atas segala masalah engkaulah jawabanku. Dariku kau tersalurkan, semua turut kehendakmu. Pantulkan kemuliaanmu, nyatakan rahasiamu. Dariku hidupmu nyata dan bebas tersalurkan. Sinar kemuliaan Tuhan nyata terang memancar. Tubuhku dipersembahkan dan telah disucikan. Jadi hamba Tuhan murni, siap terima perintah suci. Dariku hidupmu nyata, tersalur dengan limpah. Siap sedia sangkali diri, pikul salib tiap hari. Melewati jalan sempit, Kristus ruang lingkupku. Tak bersungut karena celah, tak jatuh karena sesal. Semua sudah bisa? Dibisa-bisain aja ya. Coba kita nyanyi sekali lagi. Nanti setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dariku hidupmu nyata, Yesus kaulah hayatku, atas segala masalah engkaulah jawabanku. Dariku Kau tersalurkan, semua turut kehendakmu. Pantulkan kemuliaanmu, nyatakan rahasiamu. Dariku hidupmu nyata dan bebas tersalurkan. sinar kemuliaan Tuhan nyata terang memancar. Tubuhku dipersembahkan dan telah disucikan. Jadi hamba Tuhan murni, siap terima perintah suci. Dariku hidupmu nyata tersalur dengan limpah. Siap sedia sangkali
salib tiap hari, melewati jalan sempit, Kristus ruang lingkupku, tak bersungut karena celah, tak jatuh karena sesal. Amin. Bapa, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Bawalah kami kepada salib Tuhan, agar kami mengalami kematian bersama dengan Kristus dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Secara fakta rohani kami memang telah mati bersama Kristus dan telah bangkit bersama Kristus. Tapi secara pengalaman itu perlu direalisasikan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, Sang Imam Besar Agung, ambil pisaumu, ambil pedangmu, singkapkan kami Tuhan. Oh, biar firman Tuhan menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh kami Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa semua yang alamiah tidak berguna. Semua yang alamiah hanya sampah di hadapan Tuhan. Kami mau hidup menurut roh. Kami mau hidup oleh Kristus di dalam kami. Kami mau memperhidupkan Kristus Tuhan. Sejak hari ini ya Tuhan, kami tidak lagi mau memperhidupkan diri kami sendiri. Kami mau hidup oleh Kristus. Kami tidak mau hidup oleh diri kami sendiri Tuhan. Biar kami memperhidupkan Kristus. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami untuk memperhidupkan Engkau. Haleluya. Engkaulah kekuatan setiap jemaat-Mu untuk memperhidupkan Engkau. Tuhan, biar wahyu-Mu tercurah atas setiap kami, sehingga kami memahami pemisahan jiwa dengan roh itu. Kami memiliki sense of urgency dari pemisahan roh dengan jiwa itu. Kami menyadari betapa itu penting dan mendesak Tuhan, sehingga kami rela menyerahkan diri ke atas salib supaya kami mati bersama Kristus. Dengan demikian kami bangkit bersama Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua firman-Mu, meteraikan semua penyingkapan pada hari ini di dalam hidup kami, dan biarlah terang bersama ini akan menjadi terang yang menuntun kami secara pribadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang telah menerima terang firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita semua sehingga terjadi pemisahan jiwa dengan roh, dan kita tahu persis yang mana berasal dari jiwa, yang mana berasal dari roh. Yang berasal dari jiwa kita tolak, yang berasal dari roh kita ikuti. Amin saudara, puji Tuhan.